dalam pembahasan tatbik penerapan dari qiraah asyarah pada juz amma. Maka alhamdulillah di pelajaran yang lalu telah kita berikan semua kajian sampai kepada ayat yang ke-6. Dan pada kesempatan hari ini kita akan memberikan kesimpulan mulakhas ikhtisar dari semua qiraah al-asyarah. Maka antum catat sekarang bagian yang paling penting dari pelajaran yang telah kita lalui, 10 jenis qiraah dari al-Fatihah yang bisa antum amalkan pada kehidupan sehari-hari. Karena pelajaran kita di sini bukan hanya sekedar pelajaran mengetahui, tetapi mengetahui dan mengamalkan. Dan mengamalkan dari qiraah as-sab'ah dari sunnah. Maka alhamdulillah kita menghidupkan sunnah yang termatikan di masjid-masjid yang lain mungkin tidak diketahui qiraah tersebut. Dan pada hakikatnya qiraah asyarah ini adalah qiraah yang dulu dibaca oleh Nabi kita. Seperti di hadis-hadis terdahulu, hadis Ubay bin Ka'ab diriwayatkan Musnad Imam Ahmad yang disahihkan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, disebutkan bahwa unzilal Qur'an ala sab'i ahrufin, diturunkan Al-Qur'an dengan 7 dialek bahasa Arab. Dan juga di dalam hadis yang semakna dengan ini, Ubay bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ats-tsaniyah, wahai Rasulullah, sekarang diturunkan dialek yang kedua." Maka kata Jibril, "Kul li sahibik ats-tsalitsah." Katakan untuk temanmu Ubay bahwa ini qiraah yang ketiga. Terus sampai ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Maka dari sunnah qiraah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi adalah 7 bahasa. Dan dari 7 bahasa ini kembali kepada qiraah asyarah. Maka jangan difahami dari 7 bahasa adalah qiraah Hafs an Asim saja. Tidak, tetapi di sana ada qiraat yang 10 yang kita telah mempelajarinya. Maka hidupkan sunnah itu. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dengan sab'a ahrufin. Apakah dulu membaca dengan Hafs an Asim Nabi? Jawab, kenapa? Hafs an Asim belum lahir. Asim ibnu Bahdalah seorang tabi'i, maka dia belum lahir. Lalu bagaimana Nabi membaca? Apakah seperti yang kalian hafal Hafs an Asim? Itulah jawabannya, bahwa permasalahan qiraah jangan dipikir yang sunnah itu qiraah Hafs an Asim saja. Dia juga dari qiraah yang benar karena sesuai dengan hadis Ubay, nuzilal Qur'an ala sab'a ahrufin faman qara'aha faqad asabtum. Faman qara'aha minha faqad asabtum. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 dialek dari Quraisy. Maka barang siapa yang membaca darinya dari 7 telah benar. Maka jika kita membaca qiraah Hafs an Asim telah benar. Jika kita membaca riwayat Waras an Nafi' telah benar. Jika kita membaca riwayat Ad-Duri anil Kisai telah benar. Jika kita membaca riwayat As-Susi an Abi Amr telah benar. Jika kita membaca riwayat Ruwais dan Rawh an Ya'qub Al-Basri Al-Hadrami telah benar. Dan qiraah yang lainnya dari Ibni Amir, dari Ibni Katsir, dari Abu Ja'far, maka semua qurra yang 10 ini jika dibaca telah benar. Nah, di sini pentingnya kita mempelajari ilmu dan mempraktekkan ini. Maka apakah Nabi dulu hanya membaca qiraah Hafs an Asim seperti yang kalian kira? Jawabnya tidak. Riwayat
Asim yang kalian hafal itu ada setelah Nabi meninggal di zaman tabi'i Asim ibnu Bahdalah. Maka dari mana kalian menjamin bahwa Nabi dulu membaca qiraah yang kalian hafal? Maka kesimpulannya di sini kita mengamalkan di Masjid Mukbil Al-Wadi seperti antum dengar tadi, qiraah tujuannya ingin menghidupkan sunnah. Dan alhamdulillah pelajaran yang kita pelajari adalah sumbernya kalamullah, ucapan Allah dari Al-Quran. Maka ilmu yang kita pelajari ilmu yang agung. Tidak seperti kita sibuk bahkan kuliah 4 tahun mempelajari misalnya ilmu kimia, ilmu elektronik, ilmu bagaimana bahkan merakit mobil ataupun desain grafis. Maka itu semuanya ilmu dunia dari manusia-manusia sebelum kita. Namun yang kita pelajari adalah Al-Quran, kalamullah, ucapan Allah yang agung. Maka pelajaran kita sekarang adalah pelajaran yang sangat agung dan cukup dari pahala-pahala yang banyak seperti disebutkan di dalam hadis Al-Bukhari dari Utsman. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian adalah orang-orang yang mengajari Al-Qur'an dan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Maka kita masuk sekarang kepada pelajaran at-talkhis ataupun pelajaran kesimpulan. Maka kita simpulkan dari 10 qiraah, dicatat satu persatu. Maka kita masuk sekarang kepada qiraah agar kita tidak luput padanya menjadi 10, maka lebih baik kita bagi dengan qiraah yang membaca mad pada maliki dan yang membaca dengan qasr maliki, agar kita bisa membaginya menjadi 10. Maka di pelajaran hari ini, pada kesimpulan hari ini, kita bagi 10 qiraah dari awal sampai kepada akhir. Dan untuk lebih memperjelasnya, kita bagi dulu siapa para qurra yang membaca mad pada maliki. Maka kita masuk kepada itu terlebih dahulu agar tidak luput. Maka dari sini kita mendapati ada qiraah yang sama. 3 qurra yang mana mereka membaca dengan qiraah yang sama, maka di sini kita akan membaca 1 qiraah mewakili 3 qiraah. Jadi lebih cepat dan lebih akurat pembagiannya. Siapa mereka? Pertama, catat Hafiz an Asim. Kedua, Ad-Duri anil Kisai. Ketiga, Khalaf al-Ashir. Maka mereka qiraahnya membaca Maliki Yaumiddin dengan mad maliki. Maka ketiga di sini sama. Ditambah yang keempat, qiraah Ruwais dan Rawh an Yaqub al-Basri al-Hadrami sama dibaca Maliki Yaumiddin. Ini dari pembagian kalimat Maliki Yaumiddin. Maka kita mendapati 4 qurra yang sama. Namun dari mereka para qurra ada perbedaan-perbedaan dan ada yang sama persis dengan mad maliki. Maka yang ada pada perbedaan seperti riwayat Ruwais an Rawh yang ma'ruf dengan hak saktah, maka di sini akan berbeda. Namun di sana dari mereka yang membaca mad pada maliki ada kesamaan yang sama persis.
Maka tulis dari 10 yang sama persis. Pertama Hafs an Asim, yang kedua Ad-Duri anil Kisai, dan yang ketiga Khalaf al-Ashir. Maka kita baca sekarang dari 3 qiraah ini semuanya sama, tidak ada perbedaan satupun. Kita baca, berarti mewakili satu qiraah 3 qura. Siapa tadi? Hafs an Asim, Ad-Duri anil Kisai, dan riwayat Khalaf al-Ashir. Maknanya Khalaf yang terakhir, penutup dari qiraah al-Ashrah. Namanya Khalaf, digelari al-Ashir, dan dia adalah Khalaf al-Bazzar. Semua 3-nya di sini sama, sehingga di sini bisa jadi mudah bagi kita. Kita baca satu mewakili 3 dari qura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini semuanya sama. Qiraah Hafs an Asim, Ad-Duri anil Kisai, dan Khalaf al-Ashir. Berarti 3 qura telah selesai. Maka qiraah yang keempat kita dahulukan Ruwais wa Rawh dari riwayat Ya'qub al-Basri. Kenapa? Karena tadi perbedaan yang dikelompokkan kepada mad pada Maliki Yaumiddin. Maka 3 qura yang telah kita lewati membaca Maliki Yaumiddin, dan kesamaan persis dengan 3 qura. Dan di sini Ya'qub al-Hadrami sama membaca mad Maliki Yaumiddin, namun ada perbedaan dari qiraah yang lainnya. Maka kita baca langsung dari ayat yang pertama, karena sudah dibaca basmalah tadi, atau tidak apa-apa dibaca basmalah karena di awal dari surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini qiraah yang keempat, qiraah Ya'qub al-Basri. Qiraah ini mempunyai kekhususan dari yang lain, dan kita klasifikasikan qiraah keempat dari para qurra yang membaca mad pada Maliki. Baik, berarti 3 setelah selesai sama dengan Hafs an Asim semuanya. Sekarang qiraah yang berbeda di sini, qiraah yang masih membaca Maliki dengan mad, qiraah Ya'qub al-Hadrami al-Basri, dan perbedaannya di sini pertama ha as-sakta.
Maka tidak ada qura yang usulnya ha as-saktah kecuali Ya'qub al-Basri. Maka di dua ayat, di alhamdulillah dan waladhdallin, maka dibaca dengan ha as-saktah. Kita ulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu bagaimana hak saktah di sini hanya mengulang. Dan juga waladhdallin. Dan juga perbedaan dengan yang lain, shad as-sirat dibaca dengan sin. Maka kita baca ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Kalau tadi 3 qiraah Hafs, Ad-Duri dan Khalaf Al-Ashir dibaca shad. Ihdinas sirata. Adapun di sini dibaca sin. Ihdinas sirata. Dan setelahnya siratal ladzina.